Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema libatkan Tuhan dalam perencanaan hari esok kita. Merencanakan rancangan masa depan dengan tidak melibatkan Tuhan Yesus di dalamnya adalah sebuah kebodohan dan malapetaka yang besar. Karena itu, libatkan Tuhan Yesus dalam setiap perencanaan kita hari esok, maka hidup kita diberkati. Amsal 19 ayat 20 dan 21 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi melibatkan Tuhan Yesus dalam perencanaan dan rancangan hari esok kita adalah tindakan yang sangat bijaksana, supaya kita mempunyai masa depan yang cerah, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu, sehebat dan sempurna apapun perencanaan kita atau rancangan kita, tetapi keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Tetapi kita bersyukur karena kita percaya bahwa semua keputusan Tuhanlah yang terbaik untuk hidup kita dan masa depan kita. Percayalah saudaraku. Nah, pada saat ini dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 kita akan belajar 3 kebenaran kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan hari esok kita. Yang pertama, saudaraku, hari esok adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Yakobus 4 ayat 13 dan 14a berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudaraku, kita semua tidak tahu apa yang terjadi besok yang akan datang, karena hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi besok, saudara. Jadi saudaraku, hari esok adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, di Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri atau kepintaranmu sendiri. Akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, termasuk di dalam rencana dan rancangan kita, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudaraku, segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan adalah sia-sia. Karena itu akuilah Tuhan, libatkan Tuhan saudara dalam setiap perencanaan dan rancangan kita, supaya Tuhan meluruskan jalan kita untuk masa depan kita, untuk hari esok kita yang terbaik. Amin saudaraku. Dan kebenaran yang kedua, hari esok harus dirancangkan dengan melibatkan Tuhan. Yakobus 4 ayat 14b sampai 15 berkata, apa arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Haleluya. Saudara, hidup ini hanya sebentar saja di dunia. Yakobus berkata kita itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap, tak kelihatan lagi, saudaraku. Karena itu untuk merencanakan hari esok, kita harus melibatkan Tuhan sepenuhnya. Kita harus melangkah, mengambil keputusan dan merencanakan segala sesuatu dengan berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Jadi biarkanlah Tuhan Yesus, rencana Tuhan Yesuslah yang terjadi dalam seluruh hidup kita, masa depan kita, supaya hidup kita diberkati. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita untuk hari esok atau masa depan kita. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, memastikan hari esok tanpa melibatkan Tuhan adalah kecongkakan dan kesombongan. Yakobus mencatat itu, saudara. Yakobus 4 ayat 16 dan 17 berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dengan congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, yaitu melibatkan Tuhan, saudaraku,
dalam perencanaan tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah saudaraku, memastikan hari esok tanpa melibatkan Tuhan adalah dosa. Adalah memegahkan diri dalam kecongkakan atau kesombongan. Dan semua itu adalah salah. Karena itu kita harus tahu dan sadar bahwa melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap perencanaan, rancangan kita, cita-cita kita untuk hari esok adalah sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34 firman Tuhan mencatat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, inilah nasihat Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita jangan khawatir akan hari esok. Karena bila kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hari esok saudara akan diberkati oleh Tuhan. Semuanya akan ditambahkan. Semua yang kita butuhkan akan ditambahkan oleh Tuhan Yesus dalam seluruh hidup kita. Percayalah saudara. Haleluya. Jadi inilah saudaraku 3 kebenaran dari Yakobus 4. Ayat 13 sampai 17. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, saudara. Rancangan kita untuk masa depan, untuk hari esok kita. Baik untuk diri kita dan keluarga kita. Karena yang pertama, hari esok adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Yang kedua, karena hari esok harus direncanakan, dirancang dengan melibatkan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga saudaraku, memastikan hari esok tanpa melibatkan Tuhan Yesus adalah kecongkakan atau kesombongan. Ini adalah dosa. Amsal 19 ayat 21 saya bacakan lagi. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dari kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kami mau terus melibatkan Tuhan dalam seluruh rancangan hidup kami, cita-cita kami, masa depan kami dan keluarga kami. Karena Engkaulah yang punya masa depan, Engkaulah yang punya hari esok. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berserah dan bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.